Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Wana Putri, mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang model pembelajaran berbasis proyek atau biasa yang dikenal dengan project based learning dengan menggunakan metode Gallery Walk. Ini salah satu tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah model pembelajaran inovatif Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh dosen kita Bapak Dr. Muhammad Rohmadi, Magister Humaniora. Nah, di sini saya mengambil beberapa teori terkait tentang model pembelajaran berbasis proyek tersendiri. Yang pertama ada teori dari Thomas dalam Wena tahun 2008, menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kemudian menurut Buck Institute for Education, saya ambil dari kutipan M. Hosnan tahun 2014, merupakan suatu metode pembelajaran sistematis yang melibatkan siswa dalam belajar ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui proses penyelidikan terhadap masalah-masalah nyata dan pembuatan berbagai karya yang dirancang secara hati-hati. Lalu ada Joel L. Klein et al. Dalam Widiantini tahun 2014 menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah strategi pembelajaran yang memberdayakan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru berdasarkan pengalamannya melalui berbagai prestasi. Dan terakhir menurut Trianto tahun 2011, model pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi yang amat besar untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermanfaat bagi peserta didik. Lalu menurut Satya Dharma tahun 2003, ketika kita membuat suatu pembelajaran berbasis proyek, tentu kita harus mempunyai suatu ide kreatif. Nah, kreatif itu sudah memang ada ya, bawaan sudah ada dari lahir, sudah kita bawa sejak lahir. Namun kreatif seperti apa yang akan kita ciptakan nantinya ketika kita membuat atau menghasilkan suatu produk. Nah, di sini saya mengutip dari Satya Dharma 2003 yang menjelaskan bahwa kreativitas itu merupakan salah satu modal yang harus dimiliki mahasiswa untuk mencapai prestasi belajar. Kreativitas mahasiswa tidak seharusnya diartikan hanya sebagai kemampuan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, akan tetapi bisa juga mengkombinasikan ide-ide yang sudah ada dan kemudian diterapkan menjadi sesuatu yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Lalu, untuk meningkatkan kreativitas dipandang perlu melaksanakan pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk lebih kreatif. Salah satu model pembelajaran itu adalah model pembelajaran yang kita kenal sebagai project based learning. Nah, ciri pembelajaran berbasis proyek menurut Center for Youth Development and Education Boston, yaitu yang pertama, siswa mengambil keputusan sendiri dalam kerangka kerja yang telah ditentukan bersama sebelumnya. Yang kedua, siswa berusaha memecahkan sebuah masalah atau tantangan yang tidak memiliki satu jawaban pasti. Yang ketiga, siswa didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, serta mencoba berbagai bentuk komunikasi. Keempat, siswa bertanggung jawab mencari dan mengelola sendiri informasi yang mereka kumpulkan. Yang kelima, evaluasi dilakukan secara terus-menerus selama proyek berlangsung. Dan yang terakhir, siswa secara reguler merefleksikan dan merenungi apa yang telah mereka lakukan, baik proses maupun hasilnya. Berikut beberapa sintak model project based learning. Yang pertama, pertanyaan mendasar, lalu mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil sampai pada evaluasi belajar. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran berbasis proyek dengan metode Gallery Walk. Metode ini sudah pernah saya terapkan dalam pembelajaran
bahasa Inggris. Kebetulan saya dosen bahasa Inggris di Stikes Pancabakti Bandar Lampung, dan juga dosen bahasa, saya juga mengajar bahasa. Nah, ini saya terapkan kepada kepada mahasiswa saya ketika saya memberikan materi tentang giving direction atau petunjuk arah. Nah, terlebih dahulu saya memberikan penjelasan mengenai materi yang akan dibahas itu apa, kemudian juga di modul pembelajaran sudah ada. Kemudian saya membagi mahasiswa menjadi 10 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian setiap kelompok membuat sebuah proyek pembuatan denah rumah sakit yang mereka beri nama sendiri rumah sakit tersebut dengan ide kreatif mereka. Yang keempat, proyek pembuatan denah rumah sakit dibuat di atas kertas karton. Pembuatan proyek dilakukan di luar jam kelas, yaitu diberikan waktu selama 1 minggu untuk menyelesaikan proyek tersebut. Lalu, proyek tersebut ditempelkan di dinding kelas pada pertemuan berikutnya. Kemudian, ketua kelas menyiapkan kertem atau kertas tempel yang biasa kita sebut dengan sticky note berwarna-warni untuk proses pemberian penilaian pada akhir pembelajaran. Yang kedelapan, setiap kelompok menunjuk satu anggota kelompoknya sebagai leader. Ketua kelompok bertugas mempresentasikan hasil kerja kelompok dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Hanya ketua kelompok yang berada di depan galerinya. Yang kesembilan, masing-masing anggota kelompok berputar mengamati hasil kerja kelompok lain dan wajib bertanya kepada ketua kelompok yang berada di galeri. Kemudian setelah semua anggota kelompok sudah selesai mengelilingi galeri kelompok tersebut, mereka wajib memberikan penilaian dengan cara menempelkan sticky note tadi ke lembar kerja atau ke karton yang ada di galeri. Lalu ketua kelompok juga berhak mengelilingi galeri dan bertanya pada ketua kelompok lainnya dan memberikan penilaian terhadap hasil deskripsi temannya atas proyek yang telah mereka buat. Kemudian dosen juga wajib memberikan penilaian dengan cara yang sama, yakni mengelilingi galeri, bertanya, dan memberikan penilaian terhadap kelompok yang terbaik dengan cara tadi ya, memberikan sticky note tadi. Kemudian yang terakhir, setelah semua selesai berkunjung ke galeri dan memberikan penilaian, maka dosen mulai memberikan evaluasi, dalam hal ini koreksi bersama-sama, klarifikasi, dan penyimpulan terhadap pembelajaran. Nah, kelebihan penerapan model pembelajaran berbasis proyek dengan metode galeri walk. Yang pertama, siswa akan terbiasa membangun budaya kerjasama dalam memecahkan suatu masalah, ya. Kemudian yang kedua, terjadi sinergi saling menguatkan pemecahan terhadap tujuan pembelajaran, membiasakan siswa bersikap menghargai dan mengapresiasi hasil belajar kawannya. Yang ketiga, mengaktifkan fisik dan mental siswa selama proses belajar, membiasakan siswa memberi dan menerima kritik. Dan yang terakhir, siswa tidak terlalu menggantungkan pembelajaran atau pemahaman materi kepada guru atau dosen, akan tetapi dapat membantu menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari lain. Lalu, kalau tadi ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya. Yang pertama, kekurangannya dalam satu kelas itu, kalau saya mengajar di kampus saya di Stikes, itu memang satu kelas terdiri dari kelas besar, kelas banyak, ada sekitar 60-an orang ya, kurang lebih. Nah, itu mungkin jika anggota kelompoknya terlalu banyak akan terjadi sebagian siswa menggantungkan ya. Jadi enggak semua siswa itu aktif, tapi dosen di sini atau guru itu tadi perannya sebagai evaluator, kan kita bisa melihat mana siswa yang memang kurang aktif, mana siswa yang aktif, seperti itu. Dosen perlu ekstra cermat dalam memantau, nah ini tadi ya, dalam memantau dan menilai keaktifan individu dan kolektif. Yang ketiga, pengaturan setting kelas yang lebih rumit, karena memang kelasnya besar, mahasiswanya banyak, otomatis kan pasti adalah kericuhan di dalamnya dalam mengatur posisi, kemudian dalam menyampaikan materi, pasti kan lebih banyak energi yang dikeluarkan karena memang jumlah mahasiswanya terbilang seperti itu. Nah, ini salah satu produk yang dihasilkan. Saya ambil salah satu kelompok yang memang mendapatkan sticky note tadi, penilaian itu yang paling banyak itu ada di kelompoknya ini, karena memang dari
pembuatannya yang kreatif daripada yang lainnya, kemudian juga leadernya, ketua kelompoknya juga aktif memberikan deskripsi, kemudian jika ada teman anggota lain yang bertanya juga ketua kelompoknya bisa menjawab dengan jelas dan dengan sempurna, dengan clear seperti itu. Baik, jika tadi saya sudah memberikan pemaparan terkait model pembelajaran inovatif yang saya buat di kelas tempat saya mengajar, yaitu menggunakan project based learning dengan metode gallery walk pada pembelajaran bahasa Inggris di Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Nah, ini saya ambil salah satu cuplikan dari salah satu dosen saya di UNS terkait salah satu ciptaannya atau salah satu model pembelajaran inovatif yang beliau buat, yaitu beliau membuat salah satu channel YouTube atau kanal YouTube yang berisi tentang pemahaman terkait tentang pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa dan sastra Indonesia yang biasa disebut dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Sebelumnya kita saksikan dulu cuplikan dari video singkat. Baik, jika tadi... Mengapa Pak Romadi membuat kanal YouTube M. Romadi Ratu Lisa? Itu bagian dari kegelisahan Pak Romadi ketika pandemi kemarin. Pak Romadi ada keterbatasan. Tidak bisa bertemu dengan mahasiswa. Ketika mereka tanya satu, kadang posisinya satu terjawab, satu belum terjawab. Karena kondisi juga waktu. Karena kesibukan juga aktivitas yang bertumpuk-tumpuk. Nah, akhirnya Pak Romadi mencoba mengikuti dunia mereka. Dunia mereka ternyata kan dunia digital. Maka Pak Romadi membuat kanal YouTube M. Romadi Ratu Lisa. Sehingga beberapa materi yang saya unggah di sana, meskipun tidak sesempurna generasi milenial ataupun generasi Z, paling tidak mereka bisa bertemu Pak Romadi, menyimak apa yang Pak Romadi sampaikan 24 jam. Dimanapun, kapanpun, tanpa ada kendala. Kalaupun tidak bisa menyimak saat perkuliahan, nanti di sela-sela waktu. Kalaupun belum di sela-sela waktu, ya minimal tahu bahwa materi itu ada di kanal M. Romadi Ratu Lisa. Meskipun mungkin membukanya kelak kemudian hari setelah punya kuota kan gitu. Sehingga proses itu menjadi titik temu Pak Romadi untuk bisa mencari solusi terbaik bagaimana bisa memfasilitasi mereka. Sehingga kalaupun sekarang ada Mbah Google, jangan pernah Mbah Google itu dijadikan lawan, tapi harus dijadikan kawan. Itu tadi yang beliau sampaikan terkait tentang pembuatan. Tujuan beliau membuat kanal YouTube Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca itu terutama saat ini kita sudah berada di generasi Z ya, di mana semua teknologi, kecanggihan teknologi itu memang sudah harus kita kuasai dan harus kita pelajari. Nah, beliau membuat ciptaan suatu inovatif terbaru, yaitu membuat salah satu kanal YouTube yang berisi tentang materi pembelajaran yang akan nantinya bisa diputar kembali, bisa dilihat kembali di YouTube karena memang bisa diulang-ulang seperti itu. Dan ini salah satu terobosan terbaru ya menurut saya untuk di dunia pendidikan atau pembelajaran. Saya rasa cukup penjelasan saya terkait tentang model inovatif pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.